telah terjadi penyerangan terhadap Polsek Bomeo, Kabupaten Intan Jaya, Selasa, tanggal 30 April 2024. Identitas dari korban yaitu Alexander Parapak. Yang bersangkutan merupakan suku Toraja. Berita ini saya tampilkan dalam dua versi yang berbeda. Pertama, menurut Sebi Sambom ini adalah anggota Intel Indonesia atau orang yang disewa oleh militer Indonesia untuk memantau aktivitas OPM TPNPB. Sementara itu Damai Kartens mengkonfirmasi itu adalah orang Toraja warga sipil. Sedangkan Sebi Sambom sendiri telah berulang kali menegaskan agar warga non-Papua segera meninggalkan Papua karena Papua adalah daerah konflik untuk saat ini. Sebelum lanjut pada berita penembakan ini, untuk diketahui bersama oleh kita semua bahwa pada 2022 Sebi Sambom telah menegaskan dengan peringatan serius, khusus bagi pendatang yang mencari nafkah di seluruh wilayah tanah Papua harus tinggalkan Papua. Pertanyaan saya, mengapa orang sipil non-Papua mengabaikan hal ini? Berikut ini rilis resmi Sebi Sambom pada 2022 soal pelarangan tersebut. Selamat pagi kepada semua jurnalis di seluruh dunia bahwa pada hari ini tanggal 7 November tahun 2022 kami dari Pengendali Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Organisasi Papua Merdeka, saya Sebi Sambom juru bicara menyampaikan kepada Indonesia dan dunia bahwa pembunuhan di Kewa, pendulangan emas ilegal di Kabupaten Pamekasan Bintang pada Sabtu tanggal 5 November tahun 2022, itu kami di manajemen Markas Pusat telah terima laporan resmi dari wilayah Korowai bahwa Polsek Soboni mengatakan bahwa dengan pasukannya bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Dan mereka sampaikan mereka tidak akan berhenti di situ. Semua yang datang cari pendulangan emas kita akan bunuh. Karena prinsipnya mereka itu orang-orang ilegal yang datang mencuri kekayaan alam orang Papua. Oleh karena itu, sekali lagi kami dari manajemen Markas Pusat Komnas PBB sampaikan kepada Indonesia dan dunia bahwa kita sekarang pertanyaannya masuk akalkah tidak? Orang-orang Indonesia ini datang masuk di hutan-hutan di mana saya cari mencuri kekayaan alam orang Papua, emas, perak, hasil hutan dan lain-lain. Masuk akalkah tidak? Ini lucu begitu. Orang-orang Indonesia ini kami bisa katakan orang-orang yang tidak waras. Bahasa Jawa kan wong ora waras macam itu. Jadi karena orang-orang asli Papua tidak pernah cari masuk hutan untuk cari emas kekayaan alam di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, di NTT dan semuanya. Oleh karena itu kami tegaskan lagi segera tinggalkan wilayah pendulangan emas ilegal itu, dan juga segera tinggalkan wilayah-wilayah perang, yang juga segera hentikan semua proyek pembangunan jalan Trans Papua yang didorong oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, juga semuanya segera hentikan. Dan Presiden Indonesia Joko Widodo bersedia duduk di meja perundingan dengan tim juru runding TPNPB bersama seluruh perwakilan organisasi perjuangan Papua Merdeka, baik organisasi sipil dan militer. Oleh karena itu segera lakukan permintaan TPNPB karena tahun untuk revolusi total semakin dekat. Kami tidak main-main. Kami sudah diakui PBB bahwa Jakarta bilang orang TPNOPM organisasi teroris, labeli kami Mahmud MD dengan pengetahuan yang terbatas. Tapi PBB dalam website resmi UN News pada 1 Maret 2022 di sana mengatakan bahwa escalating fighting between the West Papua National Defense Army and Indonesian Security Force. Itu artinya United Nations dia organize, dia mengakui eksistensi perang TPNPB adalah berjuang untuk kebebasan bangsa Papua Barat. Oleh karena itu sekali lagi kami minta untuk semua proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Jakarta segera tinggalkan.
Dan orang-orang Indonesia mulai sekarang bisa tinggalkan Papua Barat, jual kekayaan Anda dan bisa kembali ke kampung halaman Anda. Karena kami tahun revolusi pembebasan nasional sudah mulai dekat. Demikian pernyataan Komando Nasional TPNPB. Terima kasih atas perhatian Anda dan dapat dilaksanakannya. Oke, kita kembali ke berita ini. Berkaitan dengan berita ini kita ikuti terlebih dahulu rilis resmi dari OPM TPNPB yang menyatakan korban ini adalah anggota Intel Indonesia. Berikut ini rilis resmi OPM TPNPB yang menyatakan, pasukan OPM TPNPB wilayah 8 Intan Jaya serang pos polisi dan berhasil tembak mati seorang anggota Intel pada tanggal 30 April tahun 2024. Siaran pers manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB per Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, berikut laporan resminya. Pasukan TPNPB Komando Wilayah Pertahanan 8 Intan Jaya serang pos polisi pada hari Selasa tanggal 30 April tahun 2024 dan kontak senjata telah terjadi. Dalam kontak senjata antara pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Kodam 8 Intan Jaya melawan TNI Unit 509 bersama Polri di Intan Jaya, Papua, sekitar pukul 7.30 pagi hari Selasa tanggal 30 April tahun 2024, Sebi Sambom melaporkan bahwa dalam kontak tembak tersebut pasukan TPNPB berhasil tembak mati seorang anggota Intel Indonesia. Dalam hal ini, Panglima Kodam 8 Intan Jaya Brigadir Jenderal Undius Kogeya dan pasukannya mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan seorang anggota Intel Indonesia di Intan Jaya, Papua pada hari Selasa tanggal 30 April tahun 2024. TPNPB Kodam 8 Intan Jaya bertanggung jawab atas aksi penembakan sekitar pukul 7.30 pagi, waktu setempat dan menuntut kepada pasukan pemerintah untuk segera tinggalkan wilayah pemukiman masyarakat sipil di Intan Jaya. Pihak OPM TPNPB meminta TNI Polri segera kosongkan pemukiman warga sipil, agar saat terjadi baku tembak antara TNI Polri dan pasukan TPNPB tidak menimbulkan korban jiwa dan harta benda milik warga sipil yang tinggal di daerah konflik bersenjata seperti di Intan Jaya. Demikian ungkap juru tulis Sebi Sambom. Sebi Sambom juga mengatakan, ini adalah perang pembebasan nasional Papua, dan perang akan berlanjut terus sampai Papua merdeka penuh. Demikian siaran pers manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pertanggal 30 April tahun 2024 dan diteruskan kepada semua media oleh Jubir Komnas TPNPB Sebi Sambom dan terima kasih atas kerjasama yang baik. Demikian laporan menurut Sebi Sambom. Selanjutnya update peristiwa penembakan ini menurut rilis resmi Damai Kartens. Selamat pagi rekan-rekan media, diinformasikan dari Posko Operasi Damai Kartens 2024. Bahwa benar, pada hari ini, Selasa, tanggal 30 April 2024, telah terjadi penyerangan terhadap Polsek Homeo, Kabupaten Intan Jaya, sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Timur. Akibat dari penyerangan, terdapat satu warga sipil meninggal dunia. Yang bersangkutan mengalami luka tembak di bagian dada sebelah kiri, tembus ke punggung bagian belakang. Identitas dari korban yaitu Alexander Parapak, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Makale 17 Maret 2004. Yang bersangkutan merupakan suku Toraja. Sampai dengan berita diturunkan, korban saat ini sedang dilakukan evakuasi. Kami dari Operasi Damai Kartens akan terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua. Diduga pelaku yang melakukan penyerangan merupakan KKB aktif di Intan Jaya, dipimpin oleh Kenny T. Pagau, yang merupakan Komandan Batalion Kinogo, Kodam 8 Kemabu. Situasi Kamtibmas di sekitar Polsek Homeo sampai dengan saat ini masih rawan terkendali. Anggota kami tetap melakukan siaga untuk menjamin situasi Kamtibmas kembali normal. Demikian dilaporkan dari Operasi Damai Kartens 2024. Terima kasih. Teman-teman mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati.